Hasil drawing Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 berada dalam grup A pada pengundian babak penyisihan Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Piala Asia U20 2023 akan digelar di Uzbekistan pada 1 sampai 18 Maret 2022 dan diikuti oleh 16 peserta yang dibagi ke 4 grup. 4 tim terbaik alias semifinalis Piala Asia U20 2023 bakal menemani Timnas Indonesia U20 sebagai wakil Asia di Piala Dunia U20 2023. Grup B Piala Asia U20 2023 akan diisi oleh Qatar, Australia, Vietnam, dan Iran. Sementara grup C diisi oleh Korea Selatan, Tajikistan, Yordania, Oman. Sedangkan grup D diisi oleh Arab Saudi, Jepang, Cina, dan Kirgistan. Persib belum revisi kontrak skuad di tengah penghentian Liga 1. Manajemen Persib Bandung belum mengambil kebijakan terkait revisi kontrak tim, pelatih, dan para pemainnya seiring belum jelasnya kapan kompetisi Liga 1 2022-2023 akan dilanjutkan. Dihentikannya sementara kompetisi itu membuat tim-tim tentunya sedikit dirugikan lantaran gaji pemain dan tim pelatih harus tetap dibayarkan. Bahkan salah satu klub Madura United dikabarkan sudah melakukan revisi kontrak para pemainnya. Manajemen Persib hanya berharap segera ada kepastian mengenai lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 pasca di Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Sebab hingga saat ini tim Persib masih kesulitan membuat perencanaan untuk persiapan laga lanjutan Liga 1 2022-2023. Persib sendiri saat ini masih diliburkan dari rutinitas latihan bersama. Barito Putra mengikat 3 pemain muda. Ketika mayoritas kontestan Liga 1 2022-2023 tengah merasa khawatir terkait nasib kompetisi musim ini, Barito Putra justru membuat langkah berani dengan merekrut pemain baru. Tidak tanggung-tanggung, tim berjulukan Laskar Antasari itu mengikat 3 pemain muda sebagai amunisi baru. Paling mengejutkan adalah kehadiran Kapten Timnas Indonesia U17 Muhammad Iqbal Gwijangge sebagai pemain baru Barito Putra. Selain Iqbal Gwijangge, Barito Putra juga mengumumkan perpanjangan kontrak Aditya Dava Al-Haki. Selain itu Reza Zuhroh dipromosikan dari tim U20 ke skuad senior. Pengorbitan 3 penggawa muda ini menjadi bukti Barito Putra masih konsisten untuk mendidik, membina, dan memberikan ruang untuk para pemain muda. Arema FC mulai menyalurkan bantuan untuk anak korban Kanjuruhan. Tak hanya memberikan santunan tunai untuk keluarga korban tragedi Kanjuruhan, manajemen Arema FC juga memberikan bantuan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas untuk anak dari korban jiwa yang meninggal dunia. Bantuan ini diberikan klub berjulukan Singoedan melalui Krisis Center Arema. Distribusi bantuan pendidikan ini sudah disalurkan sejak Selasa 25 Oktober 2022, mulai dari mendatangi kediaman almarhum Iwan Junaidi atau yang akrab disapa Samnawi di Singosari, Kabupaten Malang. Samnawi meninggalkan 3 orang anak yang masih berada di usia sekolah. Selain langsung berkomunikasi dengan pihak keluarga, Krisis Center Arema juga melakukan komunikasi dengan pihak sekolah. Hal ini juga berlaku untuk korban meninggal yang lainnya. Jadi tinggal menunggu waktu untuk penyaluran biaya pendidikan kepada 10 korban lainnya. Persib masih menunggu turnamen bersama Dortmund dan Persebaya. Persib Bandung rencananya akan mengadakan turnamen bersama tim Bundesliga Borussia Dortmund dan sesama tim Liga 1 Persebaya Surabaya akhir November 2022 mendatang. Namun demikian, Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB Teddy Cahyono mengaku jauh ini rencana gelaran trofeo tersebut masih menunggu kepastian dari pihak penyelenggara. Sebelumnya dikabarkan trofeo tersebut terancam batal mengingat adanya tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang telah menewaskan sebanyak 135 orang. Namun hingga saat ini komunikasi dengan pihak penyelenggara masih tetap berjalan sejak Rabu pekan lalu dan sudah bertemu dengan Direktur Internasional Dortmund. Seperti diketahui, Borussia Dortmund memilih Persib dan Persebaya untuk menjalani trofeo dalam rangka ke Asia Tenggara. Selain Indonesia, Dortmund juga akan beruji coba di Singapura dan Vietnam. Wolverhampton dukung Justin Hubner bela Timnas Indonesia U20. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 Justin Hubner mendapatkan dukungan dari klubnya Wolverhampton Wanderers U21 untuk berganti kewarganegaraan. Justin Hubner adalah pemain dari Wolves U21 yang berkompetisi di Premier League 2 Division 1 atau kasat teratas Liga Inggris U21. Bersama Ivan Jenner, Justin Hubner tengah menjalani proses naturalisasi dari warga negara Belanda menjadi warga negara Indonesia. Keduanya diminta oleh pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong untuk bisa bermain di Piala Dunia U20 2023. Justin Hubner telah bergabung dengan Wolves level usia sejak 2018 dan FC Den Bosch dan bermain untuk tim U18. Pada musim ini, pemain berusia 19 tahun itu telah bermain 5 kali untuk Wolves U21 dengan 4 diantaranya di Premier League 2. Justin Hubner dan Ivan Jenner telah berada di Indonesia sejak beberapa hari lalu untuk melewati serangkaian proses naturalisasi sebelum membela Timnas Indonesia U20.
Rahmat Hidayat putuskan undur diri dari PSIS. Salah satu klub yang berlaga di Liga 1 2022-2023, PSIS Semarang kehilangan salah satu pemainnya. Pemain tersebut yakni Rahmat Hidayat. Kabar tersebut secara resmi telah diberikan langsung dari manajemen PSIS Semarang melalui laman resmi klub. Dalam pernyataan itu, Rahmat Hidayat mengundurkan diri lantaran keluarganya tak bisa ditinggalkan. Sejatinya General Manager PSIS Semarang Wahyu Winarto menyatakan Rahmat Hidayat disebut telah mundur sejak September 2022 lalu. Ia pun menerima keputusan Rahmat Hidayat lantaran sang pemain sudah tidak bisa fokus di tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu. Wonderkid Persija Jakarta jalani trial di Brisbane Roar. Persija Jakarta banyak menghasilkan pemain-pemain muda bertalenta tinggi. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah pemain akademi mereka yang memperkuat timnas Indonesia U20 besutan Sintayong. Sebut saja Muhammad Ferrari, Cahya Supriyadi, dan Frankie Misa. Di luar itu masih banyak nama-nama lainnya. Salah satunya adalah seorang wonderkid bernama Raihan Hanan. Pemain berusia 18 tahun itu kini tengah menimba ilmu dengan melakoni trial bersama klub Australia Brisbane Roar. Raihan sendiri rutin berlatih bersama tim U23 Brisbane Roar tiap Selasa, Rabu, dan juga Jumat. Di sana ia dan rekan-rekannya saat ini menjalani latihan fisik dan taktik. Raihan juga bersama Brisbane Roar sejak awal bulan Oktober lalu. Alumni SSB Bina Taruna itu akan berada di Australia hingga 2 bulan ke depan.